Halo, selamat sore semua Filkids. Udah lama gak ketemu Cici Vina, udah setahun deh gak ketemu. Kita mau ibadah online lagi. Sekarang kita mau siapin hati, kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Tangan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul kembali. Kami mau memulai ibadah hari ini. Biar kiranya Engkau yang tolong kami semua. Engkau yang berkatin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Ini apa ya, udah lama kita nggak yel-yel. Cici mau yel-yel dulu ya, di rumah harus berdiri semuanya. Oke, jangan duduk, berdiri, bagus. Kita mau yel-yel dulu, yel-yel Filkids, oke? Siap? Siap. Berarti harus pada berdiri semua yang di sini juga. Filkids, I love Jesus. Filkids, I love everybody. Filkids, yes, yes, yes. Hiha, wih keren. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, Cici pasti yakin semua sekarang merasa bahagia karena ini udah bulan yang baru. Terus bulan ini mau ada sincahan, berarti dapat duit. Pasti pada seneng kan dapat duit. Cici juga biar dapat duit ya banyak. Nanti mau kasih ke Cici boleh.
Kita mau nyanyi lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Satu lagu lagi, kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Kita
dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kita mau siapin hati kita ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau yang berkatin Markus yang akan membawakan firman Tuhan, biar setiap firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Phil Kids semuanya, saat ini kita mau dengerin ya firman Tuhan ya. Yang di rumah semuanya siapin telinganya, siapin hatinya, dan siapin hidupnya buat firman Tuhan. Oke, hari ini temanya kita tentang tidak boleh iri hati. Nah, pasti tahu kali ya iri hati itu apa. Nah, tapi kita mau belajar apa sih iri hati itu? Nah, kita mau lihat hari ini firman Tuhannya. Nah, anak-anak yang di rumah maupun kita semuanya ya, udah pernah tahu belum? Lihat belum binatang yang namanya kepiting? Ada yang tahu? Nah, tuh di sini ada yang tahu katanya. Kepiting itu ada apanya biasanya? Ya, ada dagingnya. Betul. Ada apa lagi? Cangkangnya, ada kakinya. Tapi yang jadi senjatanya biasanya apa kalau kepiting? Tahu? Ada yang tahu? Boleh dijawab nanti. Ada capitnya tuh, yang biasanya untuk menjaga diri kalau ada musuh ya. Nah, biasanya pakai capitnya. Tapi hari ini Om Markus mau cerita kepiting yang bukan dari Indonesia nih, ya. Kepiting dari Filipina. Ya.
Apa sih istimewanya kepiting dari Filipina? Nah, anak-anak kita lihat ya nanti. Nih ada gambarnya kepiting nih. Nanti di sini ada gambarnya nih, ya. Nah, kepiting dari Filipina ini istimewanya apa? Ya. Ada bukan istimewa sih, ada sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya para petani-petani di Filipina itu ngumpulin kepiting dari sawah-sawah, ya, dicari, dikumpulin buat dimasak. Tapi biasanya mereka kumpulin ya pada malam hari ke sawah-sawah nyariin gitu ya. Terus dikumpulin, ditaruhnya di dalam baskom. Udah pernah lihat baskom? Nah, nanti ada gambarnya di sini. Baskom. Nah, ya. Nah, kepiting ini kalau udah ditaruh di baskom itu kan banyak ya. Biasanya mereka berusaha untuk naik ke atas baskom biar bisa keluar, biar bisa bebas, ya. Setengah mati susah karena memang licin juga kalau baskom, ya, licin. Tetapi juga mereka berusaha sekuat tenaga untuk naik di baskom itu biar dia selamat. Tapi setiap kali ada yang mau naik satu, temennya juga ikutan ngegantel, kata orang Sunda Maya, ngegantel di temennya. Ya, jadi temennya yang udah rada mau naik-naik gitu, jadi jatuh lagi anak-anak. Ya, terus udah jatuh lagi, berusaha lagi naik lagi, berusaha naik lagi. Nah, setiap ada temennya yang mau berusaha naik, temennya yang lainnya juga berusaha lagi naik dan lagi ya, ngegantel ke temennya. Jadi temennya juga nggak bisa, ya, temennya juga nggak bisa keluar dari baskom itu, ya. Jadi akhirnya mereka semuanya tetap ada di dalam baskom itu. Nah, pada keesokan harinya ketika bapak petani udah mau masak buat kepiting ini, dibikin kepiting saus padang, mantap rasanya, ya. Maka semua kepiting-kepiting yang ada di dalam baskom itu siap buat dimasak. Nah, akhirnya mereka tidak ada yang selamat. Mereka akhirnya semuanya dimasak, dimakan sama bapak petani. Nah, anak-anak, pelajarannya buat kita dari situ, kadang-kadang ya, kita kalau lihat orang lagi mau berusaha sekuat tenaga dan udah mau berhasil gitu ya, kadang-kadang kita mikir, aku juga mau seperti dia. Tapi bukan dengan caranya sendiri. Kadang-kadang malah jadi iri sama temen itu. Terus berusaha supaya temen itu jangan berhasil gitu ya. Seperti kepiting tadi, waktu temennya berusaha buat naik keluar dari baskom, temennya udah gak gantel. Ya kalau buat kita seringkali kita gak seneng kalau temen kita berhasil, ya. Kita jadi iri hati, kita jadi sirik, kita jadi gak suka. Bahkan akhirnya kadang-kadang kita ngejatuhin temen kita. Dia mah bisa karena nyontek misalnya. Dia mah bisa karena ditolongin misalnya, kayak gitu. Nah, gak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Kita justru harus saling support, saling dukung, saling kasih semangat buat teman-teman kita. Mau yang sudah berhasil kita ikut senang, ya. Maupun yang misalnya masih belum bisa, kita kasih support supaya hayo kamu bisa, kita dukung mereka. Nah, harusnya seperti itu. Jangan seperti kepiting tadi, ada temannya yang berusaha dijatuhin lagi, ada temannya yang berusaha ditarik lagi, jadi nggak bisa-bisa. Jadi nggak boleh iri hati, nggak boleh sirik, justru harus saling ngedukung. Di Alkitab ada satu contoh juga. Nah, nih ya, ada satu contoh juga.
Ada yang udah pernah lihat ini? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Ini kalau di Alkitab. Ya, ada yang tahu lah ya. Ini adalah anaknya Bapak Adam sama Ibu Hawa. Siapa coba? Tuh pada jawab semuanya. Iya betul. Ini adalah Kain dan Habel. Waktu itu mereka disuruh mempersembahkan korban sama Tuhan. Nah, Kain mempersembahkannya adalah hasil pertanian dia. Tetapi Habel mempersembahkan hasil peternakan dia, yaitu peternakan domba. Singkat cerita, maka persembahan siapa yang diterima? Persembahan Habel, betul. Nah, waktu melihat bahwa persembahan Habel yang diterima, Kainnya jadi marah, Kain jadi sirik, Kain jadi iri hati. Kenapa yang diterima punya Habel gitu ya? Emang kenapa sih yang diterima punya Habel? Satu, karena Habel melakukannya dengan percaya. Ya. Kedua, karena persembahan Habel itu yang disukai oleh Tuhan karena yang mengeluarkan darah atau dari daging domba ya. Nah itu. Tapi yang pertama adalah karena Habel percaya sama Tuhan, dengan percaya sama Tuhan. Ya. Nah, waktu Kain merasa sirik, merasa iri hati, itulah maka ini pentingnya supaya kita waspada. Ketika kita punya rasa iri hati, ketika kita punya rasa sirik sama teman, biasanya kita jadi panas hati, kita jadi marah. Nah, tindakan selanjutnya apa? Waktu itu maka dengan singkatnya apa ini? Ya, Habel dibunuh sama kakaknya sendiri Kain, dipukul pakai kayu sampai mati. Tuh. Iya kan? Dipukul sampai mati. Nah, itu bahayanya kalau kita punya rasa iri hati, sirik yang tidak bisa dikuasai. Bisa akhirnya menimbulkan kejahatan yang lebih jahat lagi sampai membunuh. Makanya hati-hati ya, hati-hati dengan iri hati, hati-hati dengan rasa sirik. Justru kita anak-anak Tuhan harus saling mendukung. Kita senang kalau lihat teman kita berhasil ya. Kita nggak boleh jadi marah, kita nggak boleh jadi ngambek, apalagi jadi jahat sama teman kita, nggak boleh. Tapi kita harus senang, bahkan kita harus tahu gimana ya caranya supaya juga saya bisa berhasil seperti dia. Atau kalau kita misalnya sudah berhasil, kita melihat teman kita yang belum berhasil, kita kasih semangat, kita kasih pertolongan supaya mereka juga berhasil. Anak-anak bisa? Bisa pasti. Nah, sebagai menutup cerita hari ini, karena kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh sirik. Memang sirik itu bahaya. Selain bahayanya buat orang lain, bahayanya juga buat diri kita sendiri nih. Waktu itu Kain sampai dikutuk sama Tuhan. Satu, dikutuk sama Tuhan. Terus kata Tuhan, kalau kamu melakukan cocok tanam dimanapun, bertani dimanapun, tanahnya nggak akan bisa menghasilkan. Dua itu. Yang ketiga, kamu akan jadi pengembara di muka bumi ini. Tuh bayangin. Hukumannya buat orang yang punya iri hati, yang punya sirik, yang tidak bisa nahan emosi sampai menimbulkan kejahatan, dikutuk sama Tuhan. Tidak berhasil pekerjaannya, bahkan jadi orang pengembara, itu berkeliling-keliling ke muka bumi ini. Bayangin itu. Makanya anak-anak harus hati-hati. Nah, ayat yang kita baca nanti anak-anak boleh dibaca juga di Ayub 5 ayat 2. Ya, sekali lagi Ayub
5 ayat 2. Om Markus bacain buat kita semuanya ya. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tuh bayangin sekali lagi. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Itu bahayanya kalau kita punya iri hati, sirik. Justru kita yang mengalami kematian. Waktu itu memang Kain tidak langsung mati, tapi harapannya dibunuh. Masa depannya dibunuh. Nah, kalian mau nggak punya harapan, nggak punya masa depan, ya kan? Nggak berhasil, pasti nggak mau. Makanya nggak boleh sirik, nggak boleh iri hati. Apalagi sampai panas hati, marah, jadi menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, nggak boleh sama sekali. Mengerti anak-anak? Oke, ya. Jadilah anak-anak yang punya hati yang baik, punya hati yang penuh kasih, saling mendukung, saling memberi semangat, bahkan senang ketika orang melihat juga berhasil. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Kalian menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang luar biasa karena memiliki hati yang dijaga, hati yang tidak sirik, hati yang tidak punya iri hati. Oke, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menjamah hati kami supaya hati kami tetap terjaga sehingga tidak punya iri hati, tidak sirik terhadap teman-teman kami yang lain, tetapi kami saling mendukung, saling memberi semangat, bahkan kami juga memiliki perasaan senang ketika melihat teman-teman kami berhasil. Tolong kami Tuhan, kami tidak mau rugi ketika kami memiliki iri hati, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang berhasil, yang beruntung dalam hidup kami. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak semua, berkati sekolah mereka, berkati iman percaya mereka, berkati masa depan mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini sampai sekian aja ya. Ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap jaga hatimu.